Ya, jelang persidangan kemudian muncul pernyataan-pernyataan baru dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati. Menarik karena jadwal persidangan pun juga sudah diumumkan kan pada Senin esok tanggal 17. Masa-masa injury time ini memang menarik loh, biasa loh ya kan. Iya. Strategi-strategi apa yang harus dibuat menurun juga. Ya, bukan menurun tapi berusaha untuk merobek gawang pertahanan. Nah, kita lihat ini bagaimana semangatnya pagi hari ini menurun atau tidak di narasumber kita ya. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Bang Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang Roni. Selamat pagi, Mbak Maria, Mas Arief. Aduh, semangat ya, Bang ya. Dan juga ada Bang Rasamala Aritonang, pengacara dari Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati. Selamat pagi juga, Bang. Salam pagi, sehat. Bang. Rasamala. Ya, selamat pagi, Mas Arief, Mbak Maria. Siap. Nah, menarik kalau kita menyimak kemarin ya konferensi pers yang digelar oleh tim kuasa hukum dari Bang Rasamala dan juga kawan-kawan begitu ya. Ada beberapa yang kemudian dipaparkan. Paling tidak kalau saya bacakan salah satu yang mencuri perhatian adalah sempat diinformasikan bahwa perintah FS sebenarnya adalah hajar Cat. Namun RE menembak J. Jadi diklaim bahwa kemudian Barada Eliezer ini salah mengartikan perintah dari Ferdy Sambo. Betul demikian, Bang Roni? Mbak Maria, kedengaran suara saya? Kedengaran. Saya jawab bahwa BAP dari klien saya adalah perintah tembak, bukan perintah hajar. Nah, buat kami tidak masuk nalar ya, tidak masuk logika ya. Seorang jenderal bintang 2 di dalam situasi marah, terus memerintah dengan kata hajar. Itu agak aneh ya, tidak cukup dinalar ya. Karena situasinya kan waktu itu kan dari keterangan, dari faktanya adalah bahwa posisinya sedang marah besar kan. Kemudian kalau ada keluar kata hajar buat kami agak tidak cukup dinalar ya. Nah, pertama itu. Apakah yang kedua, tindakan bahwa kata hajar ini Ricky tidak Rizal kemudian itu, bisa mewakili, Bang? Saya dulu, ya. Apakah kemudian menurut Anda kata hajar ini belum bisa mewakili kemarahannya begitu? Iya, itu hajar itu kayak bercanda. Saya tidak bisa dengar kata Bang hajar Roni itu kayak bercanda. Jadi kayak mungkin kalau anak muda yang bergaul, terus kalau kayak mungkin kalau saya ingat di kampung halaman saya teman seumuran mungkin saya bilang hajar. Nah, mungkin masuk ini ya, masuk di nalar ya. Tetapi ini jenderal bintang 2 loh, yang memerintah terhadap Barada 2 loh. Oke, Bang Roni. Jadi Bang Roni, kemarin ini kayak bercanda gitu loh. Mau suruh. Oke, Bang Roni. Tapi begini, Bang Roni kan hadir juga pada saat rekonstruksi. Betul. Lalu juga Bang Roni ikut mengawal kasus ini sejak awal begitu sampai dengan detik ini begitu. Nah, artinya pada saat direkonstruksi itu yang keluar dari ucapan Ferdy Sambo ya, itu tembak atau hajar. Dan kalaupun misalnya diklaim yang dikatakan oleh Ferdy Sambo adalah hajar, tapi adakah pistol di saat itu? Karena nggak susah diterima juga oleh nalar, ada pistol tapi perintahnya hajar. Nah, begitu loh, Bang. Yang Anda lihat, Anda saksikan seperti apa, Bang? Iya, kalau di rekonstruksi kemarin yang saya ikut dampingi itu kan ada pistol HS ya, yang jatuh di depan rumah itu, pistol dari almarhum Joshua kan. Nah, kemudian kalau di rangkaian rumah Saguling dari rekonstruksi kemarin saya lihat bahwa ada saksi Ricky Rizal juga perintahnya adalah perintah tembak gitu kan. Kemudian klien saya setelah itu kan Ricky Rizal menolak, kemudian Ricky Rizal memanggil klien saya. Kemudian klien saya dengan jelas menyampaikan di dalam berita acara pemeriksaan adalah bukan hajar, tapi perintah adalah perintah tembak gitu. Oke, clear berarti ya. Coba saya minta penjelasan juga dari Bang Rasamala Aritonang mengenai tudingan ataupun juga bantahan ya dari Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya Bang Roni Talapesi, Bang Rasamala. Clear tadi disampaikan bahwa perintah diterima oleh Baradae adalah tembak, Bang Rasamala. Iya, nggak ada masalah. Itu kan dari Richard ya. Apa yang Richard alami berdasarkan fakta yang dia ketahui. Begitu juga apa yang diperkuat juga oleh RR, Ricky Rizal, Bang Rasamala.
Ya nanti kita lihat dalam fakta persidangan. Yang jelas apa yang disampaikan kemarin pada konferensi pers itu adalah fakta yang diketahui oleh Pak Ferdy Sambo pada saat kejadian tanggal 8. Jadi masing-masing kan punya fakta sendiri yang itu nanti memang harus dikonfrontir, harus dikonfirmasi gitu. Nah nanti dilihat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi lain. Di dalam peristiwa tanggal 8 itu kan ada Kuat Ma'ruf, ada Ricky Rizal, mungkin ada yang lainnya juga saksi-saksi yang mungkin bisa memberikan informasi terkait pernyataan tersebut. Dari Pak Ferdy Sambo memang begitu di berita acara, disebutnya dia menyebut hajar cat. Bahwa Richard kemudian menginterpretasikan itu adalah tembak, bagaimana interpretasi itu bisa terbangun, itu nanti yang mesti dielaborasi dalam persidangan. Ini kan ada rangkaian peristiwa yang panjang dari mulai timbulnya akibat, yaitu ada korban Joshua, dengan apa yang menyebabkan hilangnya nyawa Joshua. Itu kan yang harus dirunut ke belakang. Ada penembakan. Siapa yang melakukan penembakan? Bagaimana penembakan bisa dilakukan? Kapan penembakan dilakukan? Atas instruksi siapa? Seandainya itu dianggap instruksi, gitu kan? Atas instruksi siapa? Kemudian instruksinya itu apa dan sejauh apa dilaksanakan kesesuaiannya dengan instruksi tersebut kalau instruksi. Tetapi sekali lagi kalau melihat surat dakwaan ini kan 340, 338 dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1. Artinya ini bersama-sama. Artinya baik Richard, kalau konstruksi dakwaannya begitu, artinya baik Richard, Pak Sambo dan kawan-kawan itu bersama-sama melakukan itu yang dikonstruksikan dalam surat dakwaan. Dan yang mesti dibuktikan nanti dalam 340. Konstruksinya mort. Ini membedakan dengan dosla, pembunuhan biasa. Kalau mort dengan perencanaan itu ada kriteria sendiri terkait dengan perencanaan yang mesti dibuktikan nanti sama jaksa penuntut umum. Esensinya lebih Iya, tapi meskipun Bang Rasa Mala, mohon maaf Bang, dalam artian bersama-sama sebagaimana tadi yang Abang Rasa Mala sebutkan, tapi bantahan juga muncul dari beberapa pihak seperti RR dan juga Richard Eliezer yang mengatakan mereka ini kan anak buah begitu loh. Jenderal Bintang 2 kalau ada perintah ya laksanakan. Artinya ada dong aktor intelektualnya, ada komandonya seperti itu Bang Rasa Mala. Ya, ini kan saya menyampaikan tadi itu konstruksi pasal yang digunakan dalam dakwaan. Karena dakwaan menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 itu bersama-sama. Dia tidak menggunakan quid luker, bukan menggunakan penganjuran gitu. Nah, bahwa dianggap bahwa perintah itu dilaksanakan, kemudian itu diasumsikan bisa membebaskan dari mereka yang melakukan atas dasar perintah, saya pikir itu juga mesti dievaluasi. Karena bertindak atas dasar perintah itu juga tidak boleh melawan hukum. Artinya pihak-pihak para pelaku yang ada di situ kan semua pihak yang cakap secara hukum. Mereka orang dewasa, punya kemampuan untuk mempertimbangkan apa yang baik, kemudian mengambil keputusan soal apa yang disampaikan itu. Seandainya itu memang diinstruksikan oleh Pak Sambo misalnya. Bang Roni, silakan. Respon Anda, Bang. Bang Roni, respon Anda, Bang. Iya, saya coba jawab ya mengenai relasi kuasa, Bang. Rekan Bang Rasa Mala yang terhormat ini. Kan kalau relasi kuasa itu saya boleh sampaikan apa yang dialami oleh Barada Eliezer sebetulnya dapat mudah dipahami dengan kacamata relasi kuasa. Seseorang yang dibawa kekuasaan itu yang sangat kuat, tentu tidak berdaya dan tidak mampu menolak apa yang diperintahkan oleh yang menguasainya. Itu teori sosial tentang relasi kuasa. Dalam hal ini, klien saya tunduk atas perintah Ferdy Sambo karena dia seorang adalah Barada 2, tingkat pangkat paling rendah, paling bawah. Dan ingat, dia itu bukan polisi seperti yang biasa, polisi yang dididik secara semi-militer, yaitu dari polisi khusus gitu loh, BRIMOB gitu loh. Nah, kalau klien saya melawan perintah itu sama saja bunuh diri gitu loh. Jadi tidak ada dalam kamus bahwa kalau klien saya itu kalau didikan BRIMOB itu menolak perintah ya. Seperti ini kan, karena memang didikannya berbeda dengan yang lain kan. Jadi ginilah, jangankan Barada 2, Kombes, Brigadir Jenderal aja pun nggak cukup untuk menolak perintah dari Ferdy Sambo, apalagi Barada 2. Seperti itu, jadi saya perlu sampaikan bahwa relasi kuasa ini sangat kuat. Gitu. Nah, kalau terkait perintah hajar itu seperti kayak bercanda gitu. Begitu Bang Rasa Mala. Oke, kita dengar tanggapan dari Bang Rasa Mala. Usai jeda, Bang Roni, Bang Rasa Mala, kita jeda dulu ya. Sejenak kami akan sambung lagi diskusinya. Sesaat lagi.